Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baru saja menyelesaikan rumpun yang pertama dalam tata ibadah kita, yaitu rumpun menghadap Tuhan. Sekarang kita masuk pada rumpun yang kedua, yang menjadi inti dari peribadahan kita hari Minggu ini, yaitu pemberitaan firman. Mendahulunya, mari kita berdoa, memohon Tuhan membimbing kita dengan Roh Kudus, agar supaya kita mampu memahami dengan baik dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini di rumah-Mu yang kudus, menaikkan syukur dan puji-pujian, karena kami tahu betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh pun situasi keadaan di sekeliling kami mengancam kami, tidak kondusif. Namun kami selalu percaya di dalam iman kami bahwa kasih setia Tuhan selalu menjaga, melindungi kami. Untuk itu ya Tuhan, kami pagi ini di GPIB Ayalon Tegal, kami datang beribadah bersama dengan seluruh jemaat, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kami menyatukan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa sungguh pun kami ada di tempat yang terpisah satu dengan yang lain, di gereja dan di rumah. Namun iman kami, pengharapan kami menyatu di dalam Tuhan. Kami percaya ibadah kami bukanlah berlangsung di dalam ruang berbentuk fisik ini, baik gedung gereja ataupun rumah. Tetapi ibadah kami berlangsung di sebuah ruang metafisik, ruang iman dan ruang keyakinan kami selaku persekutuan keluarga besar GPIB Ayalon Tegal. Dan kami percaya Tuhan berkenan hadir memberkati ibadah kami, puji-pujian kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, penghiburan, pedoman dan penuntun bagi kami. Karena itu tuntunlah kami semua dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami dengan benar perintah dan kehendak Tuhan. Lalu kami mampu melaksanakan perintah dan kehendak Tuhan di dalam hidup beriman hari demi hari. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, berfirmanlah bagi kami. Ajarlah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan 17. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terkecilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang janda ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi, dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak.
Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah iman-imannya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana. Karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejar. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru memberikan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka bagaikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana, tatkala mukanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api, masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada di dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku bercucuran air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat pagi Ayalon. Shalom. Sekali lagi bagi sahabat-sahabat di rumah dan di gereja, Shalom. Sahabat-sahabat Tuhan, saya tidak pernah lupa untuk mengawali khotbah-khotbah saya
dengan menyampaikan hal-hal yang saya imani dan saya percayai dengan sepenuh hati saya, bahwa Allah memberkati kita. Allah memberkatimu, sahabat-sahabat Tuhan. Allah mencintai, Allah mengasihimu. Allah selalu punya rencana yang baik dalam kehidupanmu. Jikalau saja kita mampu mengingat hal-hal ini, mengingat saja, hanya dengan mengingat, saya percaya itu sudah cukup untuk memberikan semangat. Manakala kesulitan, beban, pergumulan hidup datang dalam kehidupan kita, hanya dengan mengingat. Tetapi kalau dipercayai dengan sungguh, maka saya juga percaya kalimat-kalimat yang biasanya diucapkan ini akan berubah menjadi satu kekuatan yang besar dari Tuhan, yang memampukan kita semua untuk melakukan hal-hal yang baik dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup, termasuk membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sesama, dalam kehidupan masyarakat dan dunia. Karena itu, ingatlah selalu sahabat-sahabat Tuhan bahwa Allah memberkatimu, Allah mengasihimu, Allah mencintaimu, Allah punya rencana yang baik untuk kehidupanmu. Ingat, dan yang paling penting, percayailah hal ini tanpa ragu hari demi hari. Sahabat-sahabat Tuhan tentu tahu bahwa betapa berharga ingatan dan kepercayaan tentang hal-hal ini, apalagi di tengah kondisi yang kita alami saat ini. Sahabat-sahabat Tuhan, pagi ini di Minggu Prapaskah yang kedua, kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Namun seperti yang saya sampaikan dalam doa epiklesia, bahwa ibadah kita tidak terjadi dalam ruang fisik yang terbatas pada gedung dan ruang. Ibadah kita berlangsung di ruang metafisik, ruang iman, ruang pengharapan, ruang keyakinan. Di sana kita bertemu dan kita memuji serta memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Untuk itu sahabat-sahabat Tuhan, walaupun saat ini sahabat-sahabat ada di rumah atau di mana saja dan menyaksikan ibadah ini, satu hal yang saya sampaikan dari mimbar ini, bahwa Tuhan sedang mengajari, Tuhan sedang memberitahukan kehendaknya kepadamu melalui pemberitaan firman hari ini. Pagi ini kita membaca kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Sahabat-sahabat Tuhan, kitab Ratapan adalah kitab yang ditulis untuk dibaca dalam perayaan Yahudi, secara khusus hari besar, hari suci Yahudi yang dikenal dengan nama Tisha B'Av, atau perayaan tanggal 9 bulan Ab. Bulan Ab adalah bulan yang kelima dalam kalender Yahudi, yang kalau ditransfer ke kalender kita hari ini, maka jatuhnya pada bulan 7 atau bulan 8, bulan Juli atau bulan Agustus. Apa sesungguhnya yang spesial dengan tanggal 9 bulan Ab? Sahabat-sahabat Tuhan, pada tanggal ini, 9 bulan Ab ini, orang-orang Yahudi bersepakat untuk menetapkannya sebagai hari peringatan tragedi nasional terbesar dalam sejarah mereka. Ada sejumlah bencana besar yang diingat, dikenang pada hari itu. Namun yang paling utama adalah kehancuran bait suci pertama dan kedua, yang terjadi pada tanggal 9 bulan Ab. Walaupun antara kehancuran yang pertama dan kedua berjarak kurang lebih 650 sampai 655 tahun, tapi ajaibnya terjadi pada tanggal yang sama.
9 bulan Ab. Menurut catatan salah satu Mishnah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ini catatan tentang hukum lisan Taurat dan juga tradisi Yahudi. Menurut salah satu Mishnah dicatat di sana bahwa paling tidak saya mengutip 2 peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 9 bulan Ab. Yang pertama itu tadi saya sudah katakan di awal, kehancuran bait suci pertama dan kedua yang terjadi di tanggal yang sama, namun jaraknya itu 650 sampai 655 tahun. Yang kedua, ini sebenarnya terjadi jauh sebelum bait suci dihancurkan, yaitu peringatan tentang peristiwa hukuman Tuhan atas orang Israel di padang gurun. Bapak Ibu bisa membaca Bilangan 13 dan Bilangan 14, di mana Allah menghukum Israel dengan hukuman yang benar-benar tragis. Seluruh orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas akan mati binasa di padang gurun, kecuali Musa, Yosua, dan Kaleb, dan beberapa orang yang Tuhan tahu kehidupannya berkenan bagi Tuhan. Lain dari itu mati binasa di padang gurun. Hal ini tidak lain disebabkan oleh berita buruk, saya menyebutnya juga berita busuk, yang disampaikan oleh 10 pengintai yang dikirim oleh Musa. Waktu itu Musa mengirim 12 pengintai untuk melihat negeri perjanjian. Lalu 10 orang kembali dan menceritakan berita buruk dan busuk. Bapak Ibu bisa baca dalam Bilangan 13 dan 14. Dan karena cerita mereka ini, akhirnya Israel memberontak, putus asa, tidak percaya kepada Tuhan, dan terjadilah tragedi atau peristiwa yang tragis ini. Allah menghukum. Bahkan hukuman tambahan lainnya adalah Israel dihukum 40 tahun di padang gurun. Ini yang kemudian kita kenal dengan perjalanan 40 tahun di padang gurun. Hukuman ini atau perhitungan hukuman 40 tahun ini didasarkan pada 40 hari pengintaian. 1 hari Tuhan menghitungnya 1 tahun, sehingga 40 hari menjadi 40 tahun. 40 hari pengintaian berubah menjadi 40 tahun penghukuman karena berita buruk, berita busuk yang dibawa oleh 10 pengintai. Dan ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb, 2 pengintai lainnya. Sahabat-sahabat Tuhan nanti bisa membacanya di Bilangan 13 dan juga 14. Untuk mengenang tragedi-tragedi ini, sahabat-sahabat Tuhan, maka setiap tanggal 9 bulan Ab, orang-orang Yahudi akan berpuasa dan berdoa. Dan itu mereka lakukan 25 jam. Itu 1 hari lebih 1 jam kalau menurut hitungan kita hari ini. Dan dalam puasa dan doa itu mereka membaca kitab Ratapan dan kitab Ayub. Tujuan mereka membaca kitab Ratapan ini dan juga kitab Ayub adalah untuk mendapatkan pesan dan pengajaran iman dan juga pengajaran moral di balik tragedi, peristiwa tragis yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan nenek moyang mereka. Untuk itulah mereka membaca, merenungkan Ratapan. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, hari ini ketika GPIB, seluruh GPIB termasuk Ayalan Tegal, kembali membaca kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17, maka sesungguhnya kita semua sedang menyatukan hati untuk mengingat kembali apa yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan umat Tuhan Israel. Sekaligus juga mengingat tragedi yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti
orang Israel yang membaca ratapan untuk belajar, mendapatkan pesan moral, pengajaran moral, pesan iman, pengajaran iman. Maka hari ini pun seharusnya kita dengan membaca ratapan, kita membacanya dengan kerinduan untuk menemukan pesan dan pengajaran iman, moral yang dapat kita terapkan hari ini di tengah kondisi yang sulit yang kita alami hari ini. Sahabat-sahabat Tuhan, dengan membaca ratapan kita diajak untuk mengevaluasi diri kita, kehidupan kita, supaya kita dapat bertindak dengan benar secara iman, secara moral dalam kehidupan kita hari ini, dalam masa sulit ini maupun nanti ketika masa sulit ini berakhir. Kita harus dapat membaca ratapan ini dengan satu tujuan. Kita mendapatkan pesan dan pengajaran iman dan moral yang menjadi panduan hidup kita, supaya kita dapat berlaku benar secara iman dan moral. Saya pribadi sangat tertarik dengan peristiwa penghukuman Allah bagi Israel di padang gurun yang tadi saya ceritakan. Bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada 12 pengintai. Mereka sama-sama melihat negeri yang sama, orang yang sama, keadaan yang sama, namun memiliki kesaksian dan cerita yang berbeda. Padahal yang diamati sama. Hari ini bisa saja kita mengalami hal itu. Kita melihat hari-hari yang sama, peristiwa yang sama, mendengar berita yang sama, tapi cerita dan kesaksian iman kita bisa berbeda. 10 pengintai yang melihat tanah Kanaan, mereka melihat dengan ketakutan dan kekhawatiran. Hasilnya berita buruk yang mereka dapatkan, dan itu disampaikan kepada Israel yang sesungguhnya tidak tahu menau tentang kondisi Kanaan waktu itu. Yosua dan Kaleb, mereka melihat dengan iman dan keyakinan. Hasilnya berita baik. Kalau tadi saya bilang 10 pengintai berita buruk dan busuk, maka Yosua dan Kaleb membawa berita yang membuat hati gemuk dan busuk. Hati itu menjadi besar, yakin, dan tenang. Beda dengan 10 pengintai yang justru membawa berita yang menggelisahkan, mengkhawatirkan, dan membuat hati tidak tenang. Intinya sahabat-sahabat Tuhan, bagaimana cara kita melihat kehidupan kita hari ini menentukan respon kita terhadap keadaan tersebut. Hari itu mayoritas bangsa Israel memilih percaya untuk berita yang disampaikan 10 pengintai dan mengabaikan informasi yang disampaikan 2 pengintai, Yosua dan Kaleb. Mungkin alasan sederhananya karena 10 orang, 10 berita jauh lebih dapat dipercaya daripada 2 orang yang membawa berita. Namun apa yang terjadi? Informasi 10 orang yang dianggap akurat, tepat, ternyata berujung pada kebinasaan. Sahabat-sahabat Tuhan, hari ini semua kita dikepung, diserang oleh banyak informasi, banyak berita. Belum lagi keadaan yang kita lihat di sekitar kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat dan mendengar berita-berita itu? Apakah dengan bijaksana ataukah tidak? Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, pagi ini dari mimbar ini, untuk mengantisipasi serangan dari berita-berita informasi yang sangat banyak ini, dari mimbar ini saya menyampaikan dan menghimbau kepada sahabat-sahabat Tuhan yang di gereja maupun di rumah, bahwa yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama kita harus melihat semua hal itu dengan iman dan keyakinan. Dengarkanlah suara Tuhan, baru setelah itu dengarkanlah suara-suara dunia ini. Karena suara Tuhan
yang berbisik di dalam hatimu, dalam imanmu, akan menjadi pegangan pedoman yang kuat, sehingga engkau tidak mudah terombang-ambing dengan berita, dengan informasi, situasi, kondisi yang hari ini sama-sama kita ketahui. Jangan terbalik, sahabat-sahabat Tuhan. Jangan dengarkan informasi dunia, baru setelah itu mendengarkan firman Tuhan. Niscaya firman Tuhan akan tenggelam karena banyaknya gelombang informasi dunia yang datang pada kita. Dengarkan firman Tuhan dan jadikan itu sebagai dasar untuk mendengar dan melihat berita, informasi, dan keadaan kita hari ini. Niscaya engkau akan kuat dan tidak mudah terombang-ambing. Niscaya engkau tidak akan gelisah dan engkau tidak akan tersesat. Justru engkau akan kuat dan engkau tahu bagaimana cara bersikap yang benar secara iman dan moral. Sahabat-sahabat Tuhan, Bilangan 13 ayat 32 sampai 33 saya bacakan. Ini kutipan berita buruk dan busuk yang disampaikan 10 pengintai. Juga mereka menyampaikan, ayat 32 mengatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bukan main, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya, apakah yang disampaikan ini bohong? Hoax? Tidak, Bapak Ibu, ini benar. Karena keadaan kondisi negeri perjanjian memang seperti itu, dihuni oleh orang-orang yang berperawakan, berpose seperti itu. Ini benar. Tetapi ini yang paling penting, Bapak Ibu Saudara. 10 pengintai menceritakan kebenaran itu berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka menceritakan kebenaran yang dilihat itu berdasarkan apa yang mereka imani dan yakini di dalam Tuhan. Itulah mengapa beritanya bisa berbeda. Karena yang satu melihat begini, dia menceritakan menurut pikirannya. Yosua dan Kaleb menceritakan menurut iman mereka. Sahabat-sahabat Tuhan, COVID-19, virus corona, hari ini nyata, bukan hoax. Dunia menjadi terisolasi karena hadirnya virus yang sebenarnya lebih kecil dari belalang. Tapi ini nyata, bukan bohong. Tetapi jangan menceritakan virus ini berdasarkan apa yang kau pikirkan saja. Ceritakan juga virus ini berdasarkan apa yang kau yakini. Jangan hanya kita berkata virus ini akan menyebabkan ini, menyebabkan ini, menyebabkan ini, menyebabkan ini, menyebabkan, dan seterusnya. Kita pun harus mengimbanginya. Virus ini memang berbahaya, tetapi saya percaya ini penting untuk dikatakan di tengah kondisi kita hari. Jangan menceritakan sesuatu menurut apa yang kita pikirkan. Karena apa yang bisa kita pikirkan dengan pikiran kita yang terbatas itu? Ceritakanlah sesuatu berdasarkan apa yang kita imani. Dan Bapak Ibu tahu, sahabat-sahabat Tuhan tahu, ketika kita bercerita tentang sesuatu berdasarkan apa yang kita imani dan yakini, maka sesungguhnya kita sedang bercerita sesuatu menurut pikiran Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, kita peratapan yang kita baca pagi ini, peratapan 1 ayat 1 sampai 17. Kalau kita menyimak dari ayat 1 sampai ayat 17, sebagaimana yang dibacakan oleh sahabat saya, dia Ken Rico, informasi yang diberikan di sana semuanya tragis.
manis, menyedihkan, pahit. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Berita buruk yang disampaikan, kesedihan, duka cita, penderitaan, itu yang diceritakan. Namun Bapak Ibu Saudara, kitab Ratapan ini kitab yang unik. Berdasarkan penelitian beberapa ahli biblika, diketahuilah bahwa kitab Ratapan ini menggunakan pola akrostik. Pola akrostik. Apa ini sebetulnya pola akrostik? Pola akrostik ini adalah pola yang menggunakan alfabet awal untuk menjadi panduan. Entah itu alfabet awalnya dipakai untuk menjadi singkatan dari satu kata, atau alfabet itu dipakai untuk menentukan urut-urutan, menjaga keteraturan puisi atau karya yang ditulis. Itu fungsi akrostik. Kira-kira begitu arti sederhana akrostik. Salah satu akrostik yang akrab dengan kita, Bapak Ibu bisa lihat, sahabat-sahabat Tuhan bisa lihat di kain mimbar kita. Ini akrostik. Akrostik yang berlambang ikan. Ada tulisan di bawahnya Bapak Ibu, ichthus. Itu akrostik. I itu adalah iota. Dalam bahasa Yunaninya Iesus atau Yesus. C, huruf yang berbentuk X itu C. Itu Kristos, dibacanya Kristus. Lalu huruf yang bulat ada garis di tengah itu Theta, Theo, Allah. Lalu berbentuk Y padahal bukan Y itu Upsilon, itu Huios. Dan Sigma itu huruf S, Soter. Jadi kalau diterjemahkan akrostik ini Iesus Kristos Theos Huios Soter, yang artinya Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Itu akrostik. Sahabat-sahabat Tuhan, dalam Ratapan 1 ayat 1 sampai 17 ada pola akrostik yang digunakan di sana. Dan pola akrostik yang digunakan di sana adalah alfabet Ibrani dari Alef sampai dengan Tau dipakai menjadi urut-urutan ayat dalam pasal tersebut. Urut-urutan Alef, Bet, Gimel, Dalet itu seperti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 dan seterusnya. Menjadi keteraturan, susunan yang rapi. Jadi Bapak Ibu bayangkan, berita yang ditulis dalam Ratapan 1 ayat 1 sampai 17 ini menyedihkan semua. Tetapi pola akrostik yang digunakan dalam menulis Ratapan 1 ayat 1 sampai 17 mau mengatakan bahwa selalu ada keteraturan, kesempurnaan, keutuhan di balik sesuatu yang pahit, sesuatu yang hancur, sesuatu yang menyedihkan sekali. Itu sebenarnya teologi kitab Ratapan. Dia menulis dengan sangat pilu kisah-kisahnya, tetapi pola akrostik mau menekankan dalam kepiluan selalu ada keteraturan, selalu ada kesempurnaan. Ini yang penting, yang menjadi perenungan kita. Dari ayat 1 sampai 17 beritanya buruk semua, pahit semua. Lalu yang utuh dan sempurna, teratur itu apa? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Yang teratur dan sempurna adalah kasih setia Tuhan dan janji Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, pola akrostik ini juga cenderung digunakan untuk merahasiakan sesuatu yang disampaikan. Kelihatannya ini yang terbaca, tetapi pola akrostik mau bilang ada sesuatu, ada makna di balik sesuatu yang terlihat. Itu akrostik. Dan hari ini kalau kita lihat tadi
kisah pengintai Yosua dan Kaleb mampu membaca akrostik itu. 10 pengintai tidak. Mereka menemukan makna di balik apa yang terlihat. Nah, hari ini kita pun diajak untuk menemukan pesan yang jauh lebih dalam tentang kasih Tuhan, tentang janji Tuhan di balik kisah pilu, kisah pahit yang dihadapi orang Israel dan dicatat di dalam kitab ratapan. Melalui pola akrostik, penulis ratapan mau katakan bagi kita lewat ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Selalu ada keteraturan dan kesempurnaan janji Tuhan. Selalu ada keteraturan dan kesempurnaan janji Tuhan bahwa untuk segala sesuatu pasti ada waktunya. Dan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, semuanya direncanakan, ditata dengan indah oleh Allah. Oleh karena itu, terlepas dari baik, buruk, indah atau tidak kehidupan yang kita lihat, ada rencana indah Tuhan di balik itu. Saya mau katakan dari mimbar ini, ada akrostik Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita lihat. Ada masa di mana Allah menyatakan ketegasannya terhadap dosa dan pelanggaran. Namun jangan lupa, ada masa di mana Allah juga menyatakan kasih-Nya terhadap umat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Tuhan, kalau kita membaca ratapan 1 ayat 1 sampai 17, jangan terpaku pada cerita pilu yang disampaikan. Lihatlah dan pahamilah pola akrostik, pola yang utuh, sempurna, yang juga terselip di balik kisah pilu, bahwa selalu ada rencana yang utuh, teratur dan sempurna yang Tuhan tetapkan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Tuhan, pagi ini dari mimbar ini saya ingin katakan, COVID-19, virus, situasi kita hari ini, bahkan dalam beberapa jam lagi Kota Tegal akan melakukan lokal lockdown atau kunci wilayah atau apapun lah namanya, karena sedang dipikirkan istilahnya. Sahabat-sahabat Tuhan, mungkin ini terlihat menakutkan, mengkhawatirkan. Mungkin ini terlihat hidup kita akan semakin sulit dan susah. Sahabat-sahabat Tuhan, belajar dari kitab ratapan, jangan hanya lihat kalimatnya, lihat juga pola akrostik. Lihatlah apa di balik dari semua yang terjadi hari ini. Hari ini kita boleh melihat masa-masa yang sulit, tapi saya katakan dari mimbar ini, mimbar gereja ini, bahwa akrostik Tuhan selalu ada dalam kehidupan. Ada rencana indah Tuhan di balik setiap peristiwa. Itulah yang teratur, itulah yang sempurna. Dan mari kita mempercayai hal itu, sahabat-sahabat Tuhan. Jadi mari kita pulang dari gereja ini, sahabat-sahabat Tuhan yang ada di rumah, tinggallah di dalam rumahmu dengan keyakinan. Engkau boleh melihat hari-hari yang sulit hari ini, tapi jangan ceritakan apa yang kau pikirkan. Ceritakan apa yang kau imani di dalam Tuhan. Yakinilah ada akrostik Tuhan yang tersembunyi di balik peristiwa yang sulit hari ini. Seperti pelangi yang tersembunyi di balik hujan, maka demikianlah kasih setia Tuhan. Amin.